ilmu agama Islam tetapi tidak dimudahkan untuk siang sunnah. Masing-masing punya potensi sendiri. Maka yang terpenting dalam ayat ini Allah mengatakan man amila sholihan, barang siapa yang mau beramal soleh. Jadi yang pertama, Islam itu mempersiapkan amal soleh seorang muslim sejak dini. Jadi sejak kecil Rasul sudah memberikan satu petunjuk, muru as-sobiyya bis-sholati idza balagha sab'an ini. Perintahkan anak kamu untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Jadi ternyata 0 sampai 7 itu belum waktunya untuk diperintah, cukup dikasih contoh saja. Wa idza balagha asra sinin fadribu alaiha. Begitu umurnya 10 tahun dipertegas, tetap disuruh, tapi kalau nggak mau ada sanksinya. Kalau tadi umur 7 sampai 10 belum ada sanksi. Begitu umur 10 ada sanksinya. Apa sanksinya? Dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak terkena organ vital dan tidak menimbulkan bekas luka. Karena sifatnya ini untuk mendidik. Berarti sebelum balik saja orang anak ini sudah disiapkan agar dia siap beramal soleh. Bahkan ada ulama yang menjelaskan hadis ini sebetulnya untuk mendidik anak 3 kewajiban, bukan hanya sholat, tapi yang kedua mendidik untuk siang Ramadan. Caranya seperti itu juga. 7 tahun disuruh sekuatnya, umur 10 dipertegas harus mau. Yang ketiga apa? Menutup aurat. Umur 7 tahun dididik, disuruh menutup aurat tanpa sanksi, umur 10 tahun dipertegas. Sehingga nanti begitu balik sudah betul-betul siap beramal soleh. Sudah balik, sudah terkena kewajiban, ternyata sampai umur 40 tahun anak ini mempertahankan kualitas ibadahnya dengan baik. Sehingga sejak balik sampai umur 40 tahun itu dia setiap harinya semangat ibadah. Orang kalau sampai umur 40 tahun kok semangat ibadah terus nanti di padang mahsyar dapat penghargaan khusus. Apa itu penghargaan khususnya? Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati bidzikri. Ada 7 golongan yang nanti dapat naungan di padang mahsyar di bawah naungan Allah. Saya baca di sarahnya itu naungan Allah maksudnya di bawah naungan arasnya Allah. Mana hidup padahal hari itu nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 7 golongan ini? Nomor 2 itu adalah siapa? Wasyabun nasaha fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dengan semangat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cek di tanah hadis ini, ternyata makna syabun pemuda itu adalah usia balik sampai 40 tahun. Kenapa kok usia balik sampai 40 tahun ketika semangat ibadah kok dapat penghargaan khusus, dapat naungan di padang mahsyar? Karena usia itulah usia di mana berat-beratnya orang istiqomah ibadah. Balik sampai 30 tahun itu udah apa istilahnya, motivasi duniawinya sudah sangat luar biasa. Hawa nafsunya dari segala sisi itu luar biasa sekali. Orang kalau sudah umur 30-an tahun itu biasanya cenderungnya senang-senangnya bekerja cari uang. Karena tadi ya, ada peluang ini diambil, peluang itu diambil ya. Biasanya kondisi ini sudah mulai menurun umur 50-an tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah mulai berkurang. Makanya balik sampai 40 tahun dapat penghargaan khusus. Begitu orang ini sudah umur 40 tahun dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini butuh tafsir majelis sendiri satu ayat ini, tapi isinya di ayat itu Allah mengisahkan orang yang berusia 40 tahun seharusnya dia melakukan
sudah 40 tahun. Apa itu? Yang pertama, dia harus meningkatkan rasa syukurnya. Karena umur 40 tahun berarti sudah banyak nikmat yang dia terima. Rata-rata sudah menikah, rata-rata juga mungkin sudah makan. Yang kedua, dia harus meningkatkan amal solehnya. Yang ketiga, dia harus persiapan meningkatkan pendidikan anak-anaknya biar soleh dan solihah. Yang ketiga, dia harus meningkatkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Karena 40 tahun itu sudah betul-betul menentukan dia di persimpangan jalan lampu kuning. Makanya kalau balik sampai 40 tahun itu sudah semangat ibadah. Biasanya 40 ke atas itu lebih mudah. Tapi kalau balik sampai 40 tahun belum sadar, biasanya 40 tahun ke atas butuh perjuangan berat untuk rajin beribadah. Dan orang ini berjalan dari usia 40 tahun. Begitu menginjak umur 60 tahun, ada sebulan lagi. Ternyata umur 60 tahun itu umur yang istimewa. Kali ini Rasulullah yang memberikan satu peringatan. Perlu diingat ya, kalau ayat hadis kok bilang umur 40 tahun itu 40 tahun Hijriah. Kalau di Masehi kan berarti ya sekitar 39 Masehi. Kalau umur 60 tahun, 60 tahun Hijriah. Masehinya ya kurang lebih 58 tahun. Apa kata Rasulullah? Aqdarallahu ila mri'in akhara ajalan hatta balaghu sittina sana. Allah itu akan memberikan udzur kepada seseorang yang dipanjangkan umurnya sampai ketika dia berumur 60 tahun. Apa maksudnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, orang itu ketika ajal, ternyata jatah ajalnya tidak sampai 60 tahun. Katakanlah ada anak umur 16 tahun kok meninggal dunia masih remaja tanggung deh. Maka nanti di akhirat dia bisa mengajukan udzur kepada Allah, ya Allah, saya itu diberikan jatah umur hanya 16 tahun. Saya balik umur 14 tahun, hanya 2 tahun saya punya kewajiban ibadah. Sementara pendidikan agama yang saya terima masih sangat kurang. Begitu balik saya ketemu lingkungan yang kurang baik, sehingga sholat saya banyak kekurangannya, saya juga masih banyak maksiatnya, ya Allah, saya tolong beri udzur gara-gara umur saya hanya 16 tahun. Maka anak ini sangat mungkin diberikan udzur gara-gara umurnya yang masih pendek. Ada lagi yang mengajukan udzur, saya ya Allah meninggal di usia 20 tahun. Pendidikan agama yang saya terima juga masih kurang. Sejak kecil lingkungan saya juga lingkungan yang tidak baik. Saya minta udzur, ya Allah, ampunilah dosa. Orang ini juga sangat mungkin diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosanya diampuni. Tetapi kata Rasulullah, kata balaghu ila sittina sana, udzur ini akan berhenti untuk orang-orang yang ajalnya 60 tahun ke atas. Begitu umurnya 60 tahun mengajukan udzur sudah tidak bisa. Kenapa? Kata saya ini 60 tahun itu waktu yang sudah cukup, dianggap cukup untuk mendengarkan berbagai macam peringatan dan nasihat. Kalau saya Sa'di mengatakan karena usia 60 tahun itu bukan umur yang kosongan, tetapi usia atau waktu yang penuh dinamika kehidupan. Dibenturkan dengan sekian banyak masalah, diperlihatkan dengan sekian banyak orang yang makin mendahului dia dan sebagainya. Jika sampai rentang usia tertentu saja orang itu dapat peringatan terus, ya termasuk kita. Ini dalam rangka untuk menjaga agar kaum muslimin ini tetap terikat dengan amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mukmin yang penting dia beriman. Ya. Maka saya Sa'di melanjutkan, bala tusamma amalan sholihah illa bil iman. Bahkan tidak dinamakan amal soleh kecuali harus dengan model
keimanan. Wal imanu muqtadalaha, dan iman itu adalah konsekuensi darinya. Maka kalau sudah menggabungkan iman dan amal soleh, pertama Allah akan kasih ganjaran di dunia. Nah, kita bahas ganjaran di dunia dulu. Apa ganjaran yang akan kita terima? Yaitu falakus liyannahu khayatan thayyibah. Maka akan kami beri kehidupan yang baik. Berarti kalau kita iman dan amal soleh, hidup kita berkualitas. Khayatan thayyibah. Nah, kemudian pertama kan jelaskan ya, apa sih indikasi khayatan thayyibah itu? Saya saja menjelaskan. Ciri khayatan thayyibah yang pertama, wadzalika bitumak niyati qalbu wa syukuri nafsu. Tanda pertama khayatan thayyibah adalah tenangnya hati mereka dan tentramnya jiwa mereka. Jadi ciri khayatan thayyibah pertama, hati tenang, jiwa tentram. Maka Allah tidak pernah menjadikan orang kalau taat pada Allah diberikan harta yang banyak, kesehatan yang baik, tidak. Tapi janji Allah ketenangan dan kebahagiaan. Buktinya apa? Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah perintahkan Adam, Hawa dan Iblis untuk turun ke bumi, kata Allah, "Qulnah bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Adam, Iblis, Hawa, turunlah kalian ke bumi. Nanti sudah aku siapkan petunjuk. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjukku, saya jamin fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Akan aku jamin tidak ada rasa khawatir di hati mereka dan juga tidak sedih. Tidak khawatir berarti tenang, tidak sedih berarti bahagia. Ini khayatan thayyibah yang pertama. Makanya setiap amal soleh langsung datangkan ketenangan, apapun itu. Sedekah pun para orang-orang kafir itu merasakan ketenangan dengan sedekah. Sedekah versi mereka. Orang berderma itu mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya sering dengar kisah-kisah seperti itu dari kalangan orang-orang Amerika. Orang-orang kaya Amerika itu bahkan sampai pengen maksimal kebahagiaannya dalam rangka untuk dia berderma, dia dirikan organisasi amal dengan nama disamarkan. Kemudian dia donasi lewat yayasan itu di Afrika dan sebagainya. Dia ketahuan bahwa dialah yang nyumbang. Ternyata dengan cara seperti itu dia jauh lebih bahagia. Ada juga yang orang sedang stres, itu disarankan daripada PT kemana-mana tetap gak hilang kesediaannya, itu anggaran untuk traveling itu coba aja didermakan dan ternyata mendatangkan ketenangan. Dari tabiat amal soleh itu memang mendatangkan apa? Ketenangan. Walaupun tentunya tidak sempurna. Kenapa? Karena pahala itu nanti baru disempurnakan di hari akhir. Allah berfirman apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna usurahum yaumal qiyamah. Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati dan sesungguhnya ganjaran kalian baru akan disempurnakan di hari kiamat. Tapi walaupun tidak sempurna, orang muslim itu dominannya tetap tenang dan bahagia. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tenang dan bahagianya seorang muslim itu seperti orang melakukan perjalanan jauh.
Saya dari sini ke Jakarta butuh waktu 8 jam. Selama perjalanan dia tenang dan bahagia terus. Tapi dia akan mengalami kesedihan hanya ketika di titik-titik dia istirahat di rest area. Itu mungkin hanya 15 menit, mungkin 30 menit. Tapi selebihnya tenang dan bahagia. Maka begitu juga seorang muslim, dominannya tenang dan bahagia, tapi tetap kadang kala sedih dan ada musibah dalam rangka untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua, khayatan thayyibah yang kedua adalah wa yarzuquhu Allahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang halal dan thayyib yang bersumber dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi khayatan thayyibah, Allah akan memudahkan rezeki yang halal dan thayyib. Allah tidak menjanjikan jumlah yang banyak, tapi menjanjikan dimudahkan yang halal dan thayyib. Kalau sudah halal dan thayyib, insya Allah barokah. Tanda harta barokah itu, kalau yang kita terima sedikit itu mencukupi. Kalau yang kita terima banyak tidak membahayakan. Itu tanda barokah seperti itu. Karena bagi seorang muslim, masalah rezeki itu bukan jumlah tapi barokah. Semuanya sudah tertakar dan yang membagi-bagi jumlahnya murni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum. Kamilah kata Allah yang membagi-bagi jatah rezeki dari kalangan manusia. Ayat ini dijadikan dalil bahwa jumlah yang kita terima itu murni pemberian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tergantung rajin dan tidaknya bekerja. Sama sekali tidak tergantung dengan apa? Rajin atau tidaknya kita bekerja. Cuma tugas kitanya ikhtiar mencari rezeki dengan cara yang halal dan thayyib. Yang ketiga ini saya ambil dari tafsir Al-Qur'anul Karim Imam Ibnu Katsir, yaitu qanaah. Tanda khayatan thayyibah yang ketiga, kita nanti diberikan hati yang qanaah, ridho dengan pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Qanaah ini jangan dianggap enteng, karena orang kalau hidup tanpa qanaah hidupnya nggak mungkin bahagia. Sekaya apapun tidak akan mungkin bahagia. Koruptor itu mereka korupsi bukan karena miskin, tapi tidak diberikan hati yang qanaah. Pejabat-pejabat yang korupsi itu, andaikan dia mengandalkan gaji yang halal, itu kan sudah jalan normal kehidupannya ya. Dia sudah bisa beli mobil, beli rumah, bisa menyekolahkan anaknya, normal kehidupannya itu ya. Tidak kekurangan. Tapi karena tidak punya rasa qanaah, dia hanya korupsi. Maka kata Rasulullah SAW, qad aflah, sungguh betul-betul beruntung. Siapa ini yang dikatakan oleh Rasulullah sungguh betul-betul beruntung? Ada orang kalau sudah dapat 3 nikmat ini dia betul-betul beruntung. Apa itu? Yang pertama, qad hudiya ilal Islam, sudah dapat hidayah agama Islam. Itu nikmat yang luar biasa. Kita ini sudah dapat hidayah Islam, itu nikmat yang mengalahkan nikmat apapun. Karena syarat mutlak masuk surga dan selamat dari neraka hanya Islam ini. Padahal mayoritas orang di dunia ini tidak dapat hidayah Islam. Jumlah penduduk dunia 8 miliar, yang berstatus muslim sekitar 2 miliar saja. Itu kan hanya 20% ya. 20% itu saja yang 2M itu. Nanti menurut Nabi, katakanlah kaum muslimin di Indonesia jumlahnya 240 juta misalnya. Itu ternyata disurvei oleh Akwara Indonesia
yang sholatnya 5 kali sehari. Esoknya asal 5 kali sehari lah, entah ke masjid atau tidak, yang penting sehari 5 kali. Entah kualitasnya seperti apapun, yang penting 5 kali sehari. Itu cuma 39,8%. Kalau dibulatkan 40%, berarti setiap 10 orang di Indonesia yang muslim yang sholatnya 5 kali sehari, itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Dikerucutkan lagi. Ditanya lagi, siapa yang setiap hari pasti sholat jamaah 5 kali sehari? Saya nggak lupa, 2,8% kalau nggak salah ya. Sekitar 2,8 atau 2,5 sekitar itu. Itu berarti andaikan kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, bisa sholat 5 kali sehari di masjid, kita itu golongan minoritas. Di satu sisi kita sedih karena saudara kita belum bisa seperti itu, tapi di sisi lain ini wujud kita harus mensyukuri nikmat Islam yang kita terima. Nikmat itu kan ada 2. Pertama nikmat fisik, yang kedua nikmat agama. Bedanya apa? Kalau nikmat fisik itu Allah sengaja tidak akan berikan secara sempurna di dunia ini. Siapapun, para nabi sekalipun tidak akan pernah diberikan nikmat fisik yang sempurna. Rasul saja itu kehidupan sehari-hari, kehidupan orang fakir, pernah 3 hari 3 malam hanya punya makanan berupa kurma saja, minumannya hanya air putih saja. Hari ini apa ada? 3 hari 3 malam hanya makan itu loh. Mungkin sedang terapi ya. Tetapi saya kira kita menu kita 3 hari 3 malam tetap ada gonta-gantinya, walaupun hanya sederhana. Rasul pernah mengganjal perutnya dengan batu untuk menekan lambungnya biar tidak terasa begitu lapar. Jadi ini sebagai teladan. Apa hikmahnya Rasul memilih hidup miskin? Sebagai teladan biar umatnya yang disempitkan rezekinya ada contohnya Rasulullah. Jadi secara nikmat fisik tidak mungkin dibuat sempurna. Bahkan para nabi yang kualitas imannya paling tinggi itu justru dibuat musibahnya paling berat. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyadul bala, siapakah manusia yang cobaannya paling berat? Kata Rasul apa? Al-anbiya summal amsal fal amsal. Para nabi, setelah itu orang di bawahnya yuk talar rojul ala qadri ini. Masing-masing orang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin meningkat kadar agamanya, usianya semakin kuat. Maka sekarang pertanyaannya begini, Nabi Sulaiman yang kayanya luar biasa, istananya 1000 lantai, kemana-mana pakai kendaraan angin, itu dibandingkan kita hari ini yang serba kekurangan rezeki lah, katakanlah begitu ya. Kira-kira musibahnya lebih berat kita yang terbentur dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah apapun, dengan dibandingkan musibahnya Nabi Sulaiman, cobaannya Nabi Sulaiman, kira-kira lebih berat apa? Jawabannya lebih berat cobaannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Rasul sudah tegaskan bahwa cobaan paling berat itu para Nabi. Kenapa? Nabi Sulaiman saja ketika menyebutkan nikmat begitu, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askur am akfur. Ini karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Kita bisa membayangkan ya, hari ini dengan musibah yang kita terima, ternyata itu Allah mengkondisikan dengan musibah yang kita terima hari ini bisa sholat jamaah, bisa ngaji. Coba bayangkan Pak, dengan sekarang langsung dirubah seperti Nabi Sulaiman, semuanya serba punya. Itu belum tentu kuat Pak, belum tentu kuat, karena cobaan kekayaan lebih berat daripada cobaan kemiskinan. Itu sudah dari dulu seperti itu. Maka ini sungguh beruntung yang pertama, man hudi
dia ilal Islam, orang yang sudah dapat hidayah berupa agama Islam. Nomor dua apa? Wa ruziko bil kafaf, dia diberikan rezeki yang cukup. Kalau sudah rezekinya cukup, ya berarti dia sudah sangat beruntung. Yang penting cukup untuk makan dengan makan standar yang sederhana, cukup dalam masalah pakaian dengan standar pakaian yang sederhana. Yang terakhir apa? Wa qoni abihi, dan yang ketiga dia diberikan hati yang qanaah. Sudah kalau tiga ini berkumpul, sudah dia termasuk orang yang beruntung sukses. Dapat hidayah Islam, rezekinya cukup, ya, sekedar bisa cukup untuk kebutuhan dasar. Yang ketiga diberikan hati yang qanaah. Nah, maka ayat atau yang ketiga ini qanaah. Yang keempat, ciri hayatan thayyibah yang keempat, apa dimaksud adalah berupa Allah beri kemampuan untuk beramal soleh. Jadi amal soleh ini akan menghasilkan kemampuan untuk beramal soleh berikutnya. Begitu seterusnya. Maka para ulama menyimpulkan dalam satu kaidah, dan al-jaza'u minal hasanah al-hasanatu ba'dah. Ganjaran dari satu kebaikan Allah bukakan kebaikan yang berikutnya. Begitu juga amal soleh, Allah akan memberikan gara-gara amal soleh kita hari ini, Allah berikan kemampuan untuk beramal soleh di masa yang akan datang. Berarti kalau hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini hasil dari amal soleh kita yang kemarin. Makanya amal soleh itu harus berkesinambungan, harus berkesinambungan. Ini 4 ciri hayatan thayyibah yang betul-betul dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah hati yang tenang dan tenteram. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, Allah akan berikan hati yang qanaah. Yang keempat, Allah akan berikan kemampuan untuk beramal soleh. Berarti amal soleh nanti bisa menghasilkan rezeki, Pak. Iya betul. Berarti nanti kalau kita amal soleh terselip motivasi dunia biar dilantarkan rezekinya, ya boleh juga. Boleh dan amal soleh ada motivasi duniawi, jawabannya boleh. Karena memang ada dalilnya. Ini beda amal soleh dicampuri dengan riya, itu jelas haram ya. Tapi amal soleh disertai motivasi duniawi yang dibenarkan dalil, maka itu boleh. Saya sedekah biar rezeki saya dilipat gandakan oleh Allah. Kan ada dalilnya ya. Saya silaturahim biar umur saya diperpanjang. Tetapi yang perlu diingat, ketika sedang beramal soleh, niat kita harus ikhlas lillahi ta'ala 100%. Adapun motivasi dunia itu jangan ditempatkan di niat, itu sebagai pendorong saja, sebagai penyemangat saja. Itu kayak kondisi idealnya seperti itu. Walaupun Imam Ghazali mengatakan bahkan kalau niat dunia itu dimasukkan ke niat juga tidak masalah. Yang penting niat untuk dapat ganjaran di akhirat itu lebih dominan daripada niat dapat dunia. Yang penting harus lebih dominan. Tapi itu kurang ideal. Yang paling ideal nanti niatnya tetap ikhlas lillahi ta'ala, pengen dapat ganjaran ridho di akhirat 100%. Adapun motivasi dunia sebagai penyemangat saja. Karena memang ada dalilnya. Dulu kan masa sampaikan ya, sholat kita saja itu bisa datangkan rezeki. Apa dalilnya? Wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ayat ini dijadikan dalil para ulama, berarti sholat itu mendatangkan rezeki. Imam Qurtubi mengatakan as-sholatu sababun lirizki. Sholat itu penyebab datangnya rezeki. Imam Ibnu Katsir menjelaskan idza aqamtas sholata
ataqallahu rizqa min haitsu la yahtasib. Jika kalian betul-betul menegakkan sholat, Allah akan kasih kalian rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi itu motivasi saja. Pas nawaitunya tetap ikhlas lillahi ta'ala 100%. Nah, penempatan niatnya seperti itu. Karena memang dalilnya ada surat yang kita bahas malam hari ini, Allah jelas janjikan hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik di dunia. Kemudian kita lanjutkan ganjaran yang kedua. Allah lanjutkan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan akan kami berikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini ganjaran akhirat lebih baik, karena jannah nanti kualitasnya jauh lebih baik daripada amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allah memberikan jannah kepada kita, Allah itu sudah tidak memakai sifat adil. Sifat adil itu hanya berlaku nanti di akhirat ketika Allah mengazab orang-orang yang durhaka. Allah mengajak orang yang tidak mau sholat memasukkan neraka sakor misalnya. Itu sifat adil berlaku. Berarti adil itu apa? Allah kasih balasan setimpal. Tapi untuk orang yang dimasukkan ke surga sudah tidak berlaku sifat adil, yang berlaku sifat fadl. Fadl itu fadilah yang kalau kita kenal ya. Fadl itu adil plus adil masih ditambah bonus. Ya. Harusnya kita masuk jannah ya sesuai umur kita, kan begitu ya kalau adil ya, tetapi tidak. Allah dengan sifatnya yang fadl, Allah akan tempatkan kita nanti di jannah kekal abadi selama-lamanya. Akan nanti ya sebagai penutup bahwa nikmat yang kita terima itu ada dua, nikmat fisik dan nikmat agama. Bedanya apa tadi? Nikmat fisik Allah jadikan tidak mungkin sempurna ketika di dunia, tetapi beda dengan nikmat agama. Nikmat agama Allah jadikan sudah sempurna di dunia ini. Apa buktinya? Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini menunjukkan nikmat agama sudah sempurna. Maka tinggal kita menjalankannya saja sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Adapun ganjaran yang sifatnya duniawi tadi juga baru akan disempurnakan nanti di akhirat. Makanya Nabi Musa itu ketika minta agar bisa melihat Allah itu tidak dikabulkan. Yang coba ya, baca kisahnya Nabi Musa yang terkenal di surat Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa kan mohon kepada Allah, ya Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, tolong ya, perlihatkan dengan biar saya bisa melihat dengan langsung. Jadi Allah Nabi Musa itu pengen lihat Allah langsung. Maka Allah katakan apa? Biarlah gunung itu. Kalau nanti gunung masih berdiri tegak seperti itu, berarti nanti kamu bisa melihat itu. Allah tampakkan cahayanya, gunung langsung hancur, Nabi Musa pingsan. Kan begitu ya? Kenapa permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah tidak dikabulkan ketika masih di dunia? Karena melihat Allah itu puncak kenikmatan di surga. Baru akan diberikan di surga nanti. Maka jangankan kok puncak kenikmatan di jannah mau diminta di dunia ya tak mungkin diberikan. Lalu nikmat fisik saja juga tidak akan diberikan oleh Allah, nanti disempurnakan di akhirat. Di dunia ini ada 4 puncak kenikmatan fisik sebetulnya. Andaikan 4 ini dijual dan boleh dibeli, orang-orang paling kaya itu bisa membeli, pasti mereka akan beli walaupun menghabiskan seluruh asetnya. Apa itu? Pertama, nikmat sehat tanpa sakit. Kedua, nikmat hidup tanpa mati. Ketiga, nikmat muda tanpa tua. Keempat, nikmat bahagia terus tanpa sedih. Mungkin nggak ini? Satu saja tidak mungkin. Sehat tanpa
sakit. Orang kaya hanya bisa beli obat ternyata, tapi tidak bisa beli kesehatan. Hidup tanpa mati. Dulu Michael Jackson itu pernah punya ide sebelum dia mati itu. Dia tiap hari masuk ke satu tabung, nanti ada satu modifikasi tertentu untuk meremajakan sel-sel dia dengan harapan nanti panjang umur. Nah, ternyata juga mati muda juga. 4 puncak kenikmatan dunia ini yang para manusia mengidam-idamkannya tidak mungkin kita bisa dapat. Tetapi nanti begitu kita masuk ke dalam jannah langsung ada pengumuman. Ini ada riwayat dari Abu Hurairah. Di Riyadhus Shalihin juga ada Yunadi Munadi. Ada seorang peniru yang menyeru pada penduduk jannah. Pengumumannya ada 4. Inna lakum antasifu fala tasqamu abada. Wahai penduduk jannah, sesungguhnya kalian sejak saat ini sehat terus tanpa pernah merasakan sakit. Nomor 2, wa inna lakum antahyau fala tamutu abada. Sejak hari ini kalian hidup terus tanpa merasakan mati. Sudah senang ya? Sudah hidup kekal, sehat terus. Tambah lagi yang ketiga, wa inna lakum antasifu fala tahramu abada. Kalian nanti muda terus tanpa pernah merasakan tua. Maka nanti penduduk jannah akan dibangkitkan seusia Nabi Isa antara umur 30 tahun atau 33 tahun. Karena usia itu adalah usia di mana fisik kita paling sempurna. Dan usia di mana orang paling sempurna bisa menikmati kenikmatan. Itu usia rentang usia 30-33 tahun. Yang terakhir, walina makum antan amu fala tabarasu abada. Kalian akan merasakan nikmat terus tanpa pernah merasakan penderitaan. 4 puncak nikmat dunia dan mungkin diberikan Allah kepada kita di dunia, tetapi begitu masuk jannah 4 ini langsung diberikan kepada kita. Jadi ini satu ayat singkat sebagai motivasi kita untuk beramal soleh. Silakan kita pilih amal soleh yang sesuai dengan potensi kita masing-masing. Apapun amal soleh, insya Allah memperbesar peluang kita masuk ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Bila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini mumpung besok jam 8:30. Bisa ditanyakan dari apa yang tadi dia sampaikan atau mungkin perkara yang lain. Makanan Pak ditanyakan terus memang dengan apa tentang pengerucutan maksudnya bahwa di saat ini yang boleh 2 miliar itu ya, kalau dirucutkan nanti sampai 2,8 6,5 kerucutkan nanti mungkin ya sholat jamaah adalah telah menjadi katakanlah kegiatan kita sehari-hari yang kita alami, kita pantau di sini di sana dan sebagainya. Nah, itu kan apa namanya, katakanlah ada seorang imam itu cepat sekali, sedangkan kita tahu bahwa rukun sholat adalah pemakmuman. Kemudian si makmum ada yang katakanlah tahu dari lebih paham daripada si imam. Kemudian sekali lagi kemana adalah salah satu syarat dari rukun ya, rukun sholat. Kemudian selanjutnya adalah
sahihul bait itu lebih apa? Lebih apa? Lebih berhak ya untuk menjadi imam. Nah, di sisi lain juga bacaan pun kurang mempersyaratkan. Dan bagi makmum yang tahu ini bagaimana, apa kita harus mufaraqah, memisahkan diri, dan nanti kita tetap berjamaah, tapi niat kita teruskan untuk mufaraqah, memisahkan diri dari makmum. Itu yang pertama, apa sikap kita, apa kita semuanya mufaraqah, atau mungkin kita tetap mengikuti jamaah di masjid itu, atau mungkin kita mencari tempat yang lain, atau kata mencari tempat yang lain nanti tidak kurang bersatu dan sebagainya. Itu dulu Kang Azam dan nanti bisa dikatakan apa? Apa saya? Jadi kendala kalau sholat berjamaah diimami oleh imam yang kurang kompeten. Apakah kita masih harus bersama dengan imam ini atau mufaraqah? Kalau mufaraqah berarti konsekuensinya kalau imam ini jadi imam di situ terus, ya berarti kita terpaksa pindah masjid. Dan pindah masjid keluar dari masjid kampung kita sangat-sangat tidak ideal. Jadi betul-betul tidak direkomendasikan karena dampaknya tidak baik. Dan saya jumpai beberapa orang sampai membuat keputusan seperti itu. Saya pernah bertamu pada salah seorang yang masih di pelajaran kali Jabri sini. Saya bertamu waktu itu menjelang sholat maghrib kalau nggak salah. Dengan ada saya bilang sama orang Pak, saya ke masjid dulu ya, tapi jangan persiapan dulu jangan masalah saya ke masjid. Saya pulang dia belum sampai rumah. Dia cerita, saya itu kalau sholat di sini ke sana di ruang muka. Padahal 5 kali sehari seperti itu dia lewat masjidnya. Ini sebutnya kali dia. Maka tetap pilihan kita sholat jamaah ya di masjid yang terdekat dengan kita. Hanya kemudian bagaimana kalau imamnya bermasalah seperti itu? Sepanjang kita bermakmum kepada imam seperti ini dan sholat kita sah, maka tidak mufaraqah. Dengan catatan sholat kita nyatakan tetap sah. Apa yang menyebabkan sholat tidak sah? Kalau imam tadi meninggalkan salah satu rukun sholat. Rukun sholat itu adalah perkara-perkara yang begitu ditinggalkan sholatnya langsung batal. Nggak peduli sebabnya sengaja atau tidak sengaja. Kalau ditinggalkan salah satu rukun batal. Nah, rukun yang termasuk paling sering ditinggalkan itu hati-hati dengan begitu maknanya itu paling sering ditinggalkan. Sama materi bulan ini saya bahas itu 2 pelanggaran terbesar orang sholat. Pertama menunda waktu, yang kedua tidak tumanina. Tumanina itu kan sederhana sebetulnya. Tumanina itu ketika dia di satu gerakan tertentu, gerakan rukun sholat. Misalnya ketika dia masuk rukuk ya, rukuk itu dia harus ngapang dulu seluruh anggota tubuh sampai tenang. Punggung datar rata, kepala sudah datar, telapak tangan mencengkram lutut kiri kanan, pandangan mata ke bawah dan tenang. Begitu tenang baru boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu anggota yang paling banyak ya. Walaupun tasbih 1 kali tok, Subhana Rabbiyal A'la 1 kali tok, itu sudah tumanina. Kenapa? Pas baca subhanallah itu posisinya sudah tenang. Sehingga baca subhanallah 1 kali itu sudah cukup memastikan dia tenang. Yang jadi masalah kan baca subhanallah itu sambil bergerak. Allahu Akbar subhanallah begitu rukuk langsung sampai di mana sudah, karena sudah nyicil tadi bacaannya. Akhirnya dia tumanina. Kalau sudah seperti itu sholat batal dan harus mufaraqah. Tapi kan dilihat dulu Pak, andaikan dia itu ada masa tumanina walaupun hanya sedikit, ya berarti dia masih tumanina, tidak sampai batal walaupun tidak nyaman kita sholatnya. Solusinya bagaimana dapatkan seperti itu? Dikatakan batal ya tidak, dia tetap tumanina walaupun setidaknya sebentar. Tapi kan dia balik gitu ya susah juga. Solusinya diganti aja Pak. Itu solusi paling mungkin. Ya masalah cara kan bisa kita lihat kondisinya. Atau kita berikan
pemahaman kepada beliau dengan cara yang terbaik. Pemahamannya tidak harus kita langsung yang memberitahu kan gitu, bisa lewat orang lain. Karena memang standar imam ini di tempat kita memang tidak mempengaruhi standarisasi seperti standarisasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama akrahuhum, yang paling pasti bacaannya. Yang kedua paling paham sunnah kan gitu kan. Usia itu tempatnya belakang, paling belakang. Usia itu kan kenapa usia paling standarnya paling belakang? Itu pun kalau calonnya sama-sama kuat dalam masalah fasihnya baca dan pemahaman dia terhadap sunnah. Karena usia itu semakin tua semakin menurun kualitasnya. Bacaannya semakin menurun kualitasnya itu, wafat pun makin menurun. Maka usia itu ditempatkan di paling akhir. Oke? Maka kalau kondisi seperti itu, berikan pemahaman kepada Pak Imam atau kalau tidak bisa diganti. Kemudian misalnya lagi contoh lain, bacaan Al-Fatihahnya itu tidak betul. Tidak betulnya itu sampai merubah makna. Iya karena dulu, wa iya karena stain. Itu dikali izza, itu dah berubah makna. Itu di mazhab Syafi'iyah. Kalau makmumnya pahamnya itu salah, soalnya batal makmumnya itu. Kecuali kalau makmumnya lebih bodoh dari imamnya, maka dia dimaafkan. Tapi kalau makmumnya lebih pintar dari imam dan makmum tahu Al-Fatihahnya salah, salahnya sampai itu udah makna ya, maka soalnya batal. Ini kan berarti kan benar. Ya? Tapi ya tadi ya, pertama sepanjang sholatnya masih sah, walaupun cepat, walaupun bacaannya seperti itu, sepanjang masih kita nyatakan sah, maka sebaiknya kita tetap sholat di situ sambil nanti melakukan perubahan-perubahan sebisa mungkin. Yang kedua, kalau sampai taraf tidak sah, ya nanti diganti kalau memang betul-betul tidak bisa dirubah. Tapi yang pertama kita sampaikan dengan baik-baik, dengan pemahaman yang baik tentang tata cara. Saya pernah mufarokoh sholat itu 1 kali. Sebenarnya saya dari naik bis turun di terminal Kertonadi, terlambat waktu sholatnya. Ada orang mau masuk, terus saya persilakan jadi imam, dia langsung mau. Saya makmum berdua. Wah ternyata sholatnya sudah seperti itu. Saya anggap, saya katakan ini batal. Saya selalu pakai keluar dari jamaah. Karena kalau diteruskan ya kan sudah nggak sah. Masuk dia mempermainkan apa? Mempermainkan sholat. Itu dia. Kalau diteruskan, tapi kita tidak memisahkan dari soft, bagaimana? Kita tidak berfungsi pada soft, tapi kita niatnya untuk memfarokoh. Tidak gerakan yang memperkuat dan berkuat, tapi kita ya sudah lepas, sudah memfarokoh bagaimana? Jadi kalau kita lepas, itu ya kelihatan bagaimana kan gitu. Nanti tetap dalam barisan, tapi niat kita memisahkan diri. Padahal sholatnya cepat sekali kalau gitu. Tidak mungkin dari bacaan, mungkin dari Fatihah, mungkin kita yang lihat dari situnya. Dari bacaan mungkin kurang pas dan berubah makna. Jadi kita lihat dari rekod itu sudah salah, kemudian kita tetap ada positif, tapi kita melihat merespon niatnya. Ya bisa. Ya. Jadi niatnya sejak awal memang tidak bersama. Memang dalam kondisi itu memang ada beberapa pilihan. Pertama memang sejak awal niat kita memang tidak berjamaah di situ. Atau solusi yang kedua kita tunggu sampai salam kemudian sholat sendirian, walaupun ini juga ada potensi fitnah juga. Atau yang ketiga langsung saja keluar, langsung saja keluar kalau memang posisinya betul-betul tadi sisi pemaknaannya kan tidak mungkin ya supaya berbeda. Kalau sebenarnya memang ada segera keluar. Ada lagi yang lain? Para sahabat kan berkata bisakah ditinggalkan sebelum kalian bisa melakukan perbaikan. Kadang kita kan kalau begitu kan kalau amal kebaikan dengan berkat amal kebaikan kan kita selamat diadab. Itu yang jadi perkara kita.
Karena kan kalau amal kejelekan kan pasti sudah dicatat gitu. Tapi kan kalau amal kebaikan, amal sholat kan belum tentu itu jadi pahala, karena kaitannya dengan diperintahkan atau apa itu. Untuk mengatasi perasaan seperti gimana? Mohon penjelasan. Ya, untuk mengatasi perasaan merasa amalnya sudah banyak, Kan kita untuk mengamal kita. Kan kalau amal kejelekan kan sudah pasti itu. Tapi kalau amal kejelekan tentu diterima. Dan perasaan seperti itu kan kadang terus terbesit dalam hati. Tentu nak keluar di koma amalia, otomatis timbangannya kan nanti juga dengan amal kejelekan. Itu ya. Ya, untuk mengatasi yang seperti ini, di satu sisi kita mengharap amal soleh kita diterima, padahal sudah belum tentu. Di satu sisi kita punya kekhawatiran, jangan-jangan amal kita tidak ada yang diterima. Maka yang namanya ibadah itu ada yang namanya roha isul ibadah atau roha isul ubudiyah, pilar-pilar ibadah. Kalau kita belajar akidah, nanti para ulama ada penjelasan seputar rohais pilar-pilar ibadah. Maksudnya ibadah itu harus ada 3 pilar penyangga. Kalau satu pilar rusak, ibadah kita rusak. Pilar yang pertama namanya hub atau mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar yang kedua roja, mengharap ganjaran atau mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar ketiga khauf, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga-tiganya harus ada. Maka Syekhul Islam mengibaratkan 3 pilar itu seperti seekor burung. Kepalanya itu mahabbah, rasa cinta pada Allah. Roja itu satu sayap kiri, khauf itu sayap yang satu lagi. Kalau 3-tiganya ada burung baru bisa terbang. Maka kalau ibadah kok hanya karena mahabbah saja, itu rusak ibadahnya. Itu seperti ibadahnya orang-orang sufi. Orang-orang sufi yang tiap hari kerjanya apa? Zikir, sholawat, menurut versi yang tidak betul ya. Itu mereka punya keyakinan, ya Allah, saya ibadah ini semata-mata karena cinta kepadamu, tidak menghadap surgamu, tidak takut dengan neraka, kan gitu ya. Nah itu rusak seperti itu. Atau misalnya orang ibadah itu karena rasa harap saja, merasa aman, terus ibadah itu pasti diterima oleh Allah. Bahkan orang seperti ini model akidahnya seperti orang Kristen. Apa ada di kalangan kaum muslimin yang punya akidah seperti ini? Ada. Namanya kelompok Murji'ah. Mereka meyakini asal saya sudah masuk Islam pasti masuk ke dalam surga. Itu persis seperti akidahnya orang Kristen. Itu kalau orang ibadah hanya punya pilar roja. Tapi sebaliknya tadi ya, khawatirnya itu begini. Saking solehnya orang, itu ibadahnya itu hanya menemukan perasaan takut saja. Jadi jangan-jangan amal saya tidak diterima, ini sholat saya jangan-jangan tidak diterima. Ini maksiat saya langsung ditulis. Orang kalau ibadahnya hanya karena rasa takut saja, itu nanti lama-lama orangnya stres, putus asa. Itu nanti seperti orang khawarij. Orang khawarij itu ibadahnya karena ada rasa tahu saja, sampai mereka sampai pada satu tingkatan mereka meyakini pelaku dosa besar itu menyebabkan kekal di dalam neraka. Jadinya putus asa. Maka ini harus imbang ya. Mahabbah tetap harus ada. Karena ibadah kok diselain benci pada Allah makhluk dia. Roja juga harus ada, tahu juga harus ada, seimbang. Harus seimbang. Oke. Di satu sisi harus ada apa? Optimisme untuk mereka itu harus tetap ada terus. Kita harus optimis. Sholat jamaah itu sholat kali apa? Di satu sisi kita harus optimis. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita juga harus meningkatkan rasa tahu kita untuk mengontrol amal
perbuatan kita sehari-hari. Oke, salah singkat seperti itu, tiga-tiganya harus ada agar ibadah kita berada dalam jalurnya. Oke ya. Saya kira itu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So kita lanjutkan pada pertemuan bulan yang akan datang. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.